Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, pemirsa di mana saja Anda berada. Pertama sekali mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan, keimanan yang mantap oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam tersampaikan pada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin di mana saja Anda berada, perkenalkan saya Sudarmanto dalam channel Darut TV. Dalam kesempatan channel saya ini, saya akan menyampaikan berbagai persoalan yang menyangkut dengan pernikahan atau perkawinan dalam berbagai perspektif, baik dalam hukum Islam maupun dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di dalam kehidupan kita selalu menjumpai persoalan-persoalan yang menyangkut dengan persoalan pernikahan atau persoalan rumah tangga, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pernikahan itu adalah merupakan sunatullah dan sunatur Rasul. Namun dalam kehidupan kita ini, meskipun Allah telah memberikan tuntunan kepada kita, bahkan juga di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan berbagai macam persoalan yang nyangkut tentang pernikahan, tentang perkawinan, agar kita memahami bagaimana kita menjalankan kehidupan perkawinan itu. Di dalam hukum Islam, bahwa yang dikatakan dengan pernikahan itu adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kaum muslimin di mana saja Anda berada, tuntunan tentang pernikahan itu sudah dijelaskan setelah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan. Seluruh aspek yang menyangkut dengan persoalan hukum perkawinan sudah diatur di dalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 dan juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dan juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Seluruh aturan yang menyangkut tentang perkawinan sudah diatur di dalam negara kita ini. Tinggal kita melaksanakan aturan-aturan tersebut. Sebagai contoh dalam perkawinan, bahwa ketika kita akan melangsungkan pernikahan, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19 sudah diatur bagaimana persyaratan pernikahan, bagaimana tata cara melaksanakan pernikahan, seluruhnya sudah diatur. Bahkan dalam kesempatan yang lalu, di dalam radio dakwah, saya sudah menyampaikan tentang persyaratan pernikahan itu. Ada yang disebut dengan syarat formil, ada yang disebut dengan syarat material. Syarat formil yaitu yang tercantum di dalam rukun pernikahan, dan syarat material adalah yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74, yang merupakan syarat formil ketika kita akan melaksanakan pernikahan. Yang pertama, adanya calon pengantin laki-laki. Yang kedua, adanya calon pengantin perempuan. Yang ketiga, adanya wali. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Yang kelima, ijab dan kabul. Nah,
Nah, inilah merupakan syarat formil di dalam kita akan melangsungkan pernikahan. Kemudian syarat material yaitu yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 174, yaitu adanya persyaratan-persyaratan yang harus kita urus, seperti pengantar pernikahan dari kelurahan, adanya kartu tanda penduduk, dan yang menyangkut dengan administrasi yang berhubungan negara itu harus diurus sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Kalau di kantor KUA, yaitu 10 hari sebelum pernikahan dilangsungkan, persyaratan-persyaratan tersebut harus sudah kita sampaikan ke kantor KUA. Setelah itu nanti baru diperiksa kelengkapan persyaratan pernikahan, baru penetapan jadwal, dan baru pernikahan bisa dilangsungkan. Kaum muslimin di mana saja Anda berada, salah satu tujuan pernikahan di dalam Islam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu, Dia telah menjadikan untukmu istri-istri. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kamu mendapatkan ketentraman dan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan di antara kamu rasa saling menyayangi dan rasa saling mencintai. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Kemudian juga di dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan daripada pernikahan itu adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sungguh sangat mulia sekali tujuan pernikahan di dalam Islam. Adalah bagaimana ketika kita telah melangsungkan pernikahan, pasangan suami istri dapat membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang tenang, rumah tangga yang tentram dan bahagia. Kaum muslimin di mana saja Anda berada. Nah, ketika kita melangsungkan pernikahan, kita ingin bercita-cita mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia. Bahkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74 dijelaskan bahwa yang dikatakan dengan pernikahan itu ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tujuan daripada pernikahan ini sangat mulia, di mana kita adalah ingin membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin fokus kepada persoalan perceraian, karena persoalan pernikahan melalui YouTube saya yang lalu, saya telah menjelaskan berbagai macam persoalan yang menyangkut dengan pernikahan, bagaimana bisa membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menjelaskan tentang persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ketika kita bercita-cita ingin bentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tetapi berapa banyak pasangan-pasangan yang telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi di antara mereka sulit untuk membentuk rumah tangga bahagia. Bahkan mereka sudah berusaha bagaimana rumah tangga mereka tetap langgeng, tetap damai, tentram dan bahagia. Tetapi ketika mereka melaksanakan dalam kehidupan rumah tangganya, banyak di antara mereka tidak bisa mempertahankan rumah tangga mereka. Hal ini disebabkan berbagai macam persoalan, baik yang menyangkut dengan persoalan ekonomi, persoalan mungkin tingkah laku antara pasangan suami istri. Ini juga memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga. Bahkan ketika rumah tangga ingin diteruskan, ini akan menimbulkan sesuatu mudarat. Nah, Islam memberikan solusi jika rumah tangga tidak bisa mendapatkan ketenangan dan ketentraman, bahkan rumah tangga sudah diambang kehancuran.
maka solusinya adalah perceraian. Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan bahwa abghadul halali illallah talak, bahwa perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah adalah talak. Akan tetapi jika ini merupakan suatu solusi untuk melakukan perceraian, artinya ketika rumah tangga tidak bisa lagi disatukan, maka solusi daripada untuk persoalan tersebut adalah dengan jalan perceraian, maka para ulama ada yang membolehkan bahwa perceraian itu adalah boleh dalam kondisi yang sangat darurat. Abghadul halali illallah talak, bahwa perbuatan yang boleh tapi dimurkai atau dibenci oleh Allah adalah talak. Menyangkut persoalan talak ini, kaum muslimin di mana saja Anda berada, bahwa di negara kita sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, bahwa setiap perceraian itu baik yang dilakukan oleh pasangan suami istri, baik laki-laki maupun perempuan, ketika terjadi persoalan untuk memisahkan pasangan ini agar mereka nantinya memiliki administrasi yang lengkap, ada surat cerai, maka mereka harus mengajukan perceraian itu, baik yang dilakukan oleh laki-laki yang disebut dengan cerai talak maupun yang diajukan oleh perempuan disebut dengan cerai gugat, maka itu harus diajukan ke pengadilan agama. Kita melihat dalam kondisi saat ini, banyak di antara pasangan suami istri, mereka tidak memahami bagaimana cara mengajukan perceraian. Nah, ketika mereka bertengkar, ketika mereka marah, mereka selalu mengucapkan kata-kata talak dan kata-kata cerai. Bahkan kata-kata talak itu mereka ucapkan di luar sidang pengadilan. Padahal talak itu adalah jatuh apabila diucapkan di sidang pengadilan agama. Dalam pasal 39 ayat 2, bahwa perceraian itu jatuh apabila diajukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan mendamaikan dan mengusahakan mereka agar bisa bersatu, tetapi mereka tidak bisa damai, maka perceraian itu diajukan atau putus di depan sidang pengadilan agama. Yang terjadi dalam kondisi saat ini, masih banyak di antara pasangan yang mengucapkan talak 1, talak 2, talak 3 di luar sidang pengadilan agama. Bahkan di dalam hukum Islam, apabila talak sudah diucapkan, nah itu berakibat jatuh talaknya di luar sidang pengadilan. Namun di negara kita ini yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 94 tentang perkawinan, tetap perceraian itu harus di hadapan sidang pengadilan, dan bagi mereka yang mengucapkan di luar sidang pengadilan, maka perceraian itu tidak akan jatuh. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada kaum muslimin di mana saja Anda berada, bahwa perceraian ini bukanlah suatu hal yang bisa dipermainkan. Talak bukanlah kata-kata yang diucapkan sembarangan. Karena ketika kita mengucapkan talak di luar sidang pengadilan, meskipun pengadilan mengatakan tidak jatuh, tetapi di dalam hukum Islam, bahwa perceraian itu sudah berakibat jatuh kepada pasangan kita. Dan oleh karena itu, untuk kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan panjang lebar dalam persoalan talak ini. Dalam kesempatan ini saya menjelaskan hanya sebagai pengantar bagaimana nanti cara mengajukan talak di pengadilan, bagaimana akibat jatuhnya talak ini, dan bagaimana perceraian yang diucapkan di luar sidang pengadilan. Apakah perceraian diucapkan di luar sidang pengadilan itu dianggap jatuh atau tidak, atau hanya perceraian itu hanya jatuh di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu saya akan menyampaikan persoalan perceraian ini pada kesempatan berikutnya. Oleh karena itu, agar kita semua tidak tertinggal di channel YouTube ini, mohon bantuan daripada rekan-rekan sekalian untuk memberikan like and share
serta komen di kolom komentar ini, dan subscribe agar saya bisa melanjutkan ceramah saya yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang perbedaan agama serta kompilasi hukum Islam. Demikian saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.